yang benar ini, yang Musa siapa yang ceritanya benar? Silakan Pak. Ya, dia tadi mengatakan para nabi berhadapan dengan dengan Tuhan ya, sementara bentuknya pun tidak dijelaskan. Sementara di dalam ajaran agama Islam, ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah, sekarang kalau misalkan situ tidak percaya ya bebas, terserah ya kan, wajar tidak percaya karena sampean kan kafir, tidak mengimani yang namanya ajaran Islam. Jadi jangan bahasa Pak, maaf, saya potong, jangan bilang bahasa kafir. Kita semua beragama Pak, Tuhan. kafir itu Bapak tahu nggak itu artinya, bahasa Pak? halus, Pak. Bahasa halus Bahasa tuh Pak, halus. menutup diri. Yang nggak halus itu Pak non Muslim. Non Muslim itu artinya tidak selamat. Bapak mau dibilang tidak selamat? Di Arab itu kata kafir itu udah bahasa yang Kafir yang itu buat- artinya menutup diri oleh daripada Al-Quran, Allah dan Rasulullah, Pak. Itu artinya. Bapak menutup diri. Bapak mengingkari Allah, Bapak mengingkari Rasulullah SAW dan mengingkari Al-Quran. Itu namanya kafir, Pak, definisinya. Bukan seperti di Bible Bapak, artinya tolol atau bodoh. Bukan, Maaf. saya tanya dulu, Matius Nabi 22. Coba Pak, Matius 22, Pak. Matius 5:22. baca firman nama saya. Matius Anda bukan 5:22. imannya. Enggak, kafir Anda itu apa di situ, Pak? Anda Bukan. comot, jangan. Saya nggak mau. Anda Dibaca baca aja. comot. Dibaca aja Bang Erik, Matius dibaca aja. 5:22. Di situ Dibaca. kata kafir artinya apa, Pak? Bodoh dan tolol, Pak. Saya baca, Pak ya. Yeay, Kalau kita Pak, Bapak. jangan bilang makanya Bapak bilang kafir itu kan bodoh dan tolol, jangan kasar. Itu di Bible Bapak, Pak. Kalau di Ini. Al-Quran beda artinya kalau bahasa Allah. Saya menghargai Pak Marset Nabi Huru. Dia pakai data. Itu pakai data. Ya, saya nggak mau dengar orang-orang ini. Maaf, saya tidak pernah mau berdebat mengatakan orang jelek Islam begini-begini nggak. Pak, Mau nabinya. saya jelaskan Enggak. ke Bapak ya. Kafir menurut Allah, menurut Al-Quran artinya Bapak orang-orang itu sudah menutup diri dari Allah. Dengan berarti apa? Mereka mengingkari keberadaan Allah, mereka mengingkari Rasulullah sebagai utusannya Allah, mengingkari Nabi Isa adalah utusan Allah bukan Tuhan, mengingkari kitab-kitab Allah, Pak. Itu kafir, kafaro. Nah, beda dengan di Matius 5:22. Makanya gini. Matius 5:22 ini kafir itu bodoh dan tolol, Pak. Itu bagi orang yang kafir disebutnya itu yang tidak orang goblok dan tolol itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Iya, berarti lebih sadis lagi bahasa Bible, Pak, dibanding Al-Quran, Pak. Saya bilang, Anda karena ngomongnya terlalu kasar. Saya bilang, saya imani firman saya maaf. Kalau udah ada bahasa-bahasa begini, Anda lawan Pak Moset Nafil Guru. Pak, kafir itu bahasa dari mana, saya Pak? Mau izin Kafir itu turun, bahasa dari mana? Kafir itu bahasa Arab, Pak. Ini udah nggak Ya udah nggak ampun. ini karena ini pakai data. Bukan udah loh, mulai Pak. panas. Maaf, Pak, Imani. bukan panas. Kafir itu bahasa Arab, Pak, artinya menutup diri dari Allah. Ya kalau Itu loh, Anda Pak. tadi Anda bilangnya di situ, tapi dengan Anda bahasa dengan kita kafir. Bahasa Bukan itu selalu yang parah saya itu, paling nggak suka. yang parah itu kafir itu diartikan oleh LAI adalah bodoh dan tolol, Pak. Itu lebih kejam lagi LAI, Pak. Saya Anda bilang kafir itu saya memuji, saya memuliakan Tuhan yang ada nggak? Ini aja Tuhan, biarkan Jangan Pak bilang Bang ada Erik salah-salah. mencetak aja Matius 55 Jawab ayat itu 2 dulu apa punya Matius Bapak 55 Guru, jangan Matius tahu 5:22. kemana-mana. Ya, Yaudah, gimana lanjut lah Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Sangga itu tadi si Mojat punya. Silakan. Udah Pak, kita diam dulu, Pak. Bapak minum dulu, Pak. Minum, kalau enggak misalnya kalau Bapak enggak ada minum, telan udah Bapak dulu, Pak ya, Pak. Izin, Pak. Ya, nah, jadi begini Pak Erik, Males, di kalau Matius udah 5:22 gini caranya males. tidak ada Susah. definisi kafir itu tolol, Pak. Bentar saya luruskan dulu. Di Matius 5 ayat 22 tidak ada definisi kafir adalah tolol. Jadi di situ Tuhan Yesus mengatakan siapa yang mengatakan saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Artinya dari dulu kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, bangsa di luar Israel disebut kafir. Mau bangsa Arab, Mesir, pokoknya bangsa di luar Israel disebut kafir karena mereka tidak menyembah Allah yang hidup, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, tetapi Yesus melarang kita saling mengkafir. Sebelum Islam mengenal kata kafir,
Yesus sudah melarang kita di Matius 5 ayat 22 melarang kita untuk menyebut saudara kita kafir atau kafir. Kafir itu Yesus sudah melarang kafirkan orang. Nah, itu di Matius 5 bukan mengatakan kafir adalah tolol, Pak. Ya silakan Pak Baladewa. Loh, Pak dapat terminologi dari mana Pak kata-kata kafir itu Pak? Coba saya pengen tanya dulu Bapak. Dari mana kata-kata kafir dan pengertiannya itu seperti apa? Coba. Pak. Saya minta buktinya nih Pak sekarang Pak. Ayo kita adu bukti Pak. Kafir itu apa maknanya? Jadi begini Pak. Jadi enggak, kita pakai data Pak. Kita pakai data Pak supaya kita enak Pak. Supaya kita enak. Pak, saya bawa data. Pak, saya juga bawa data. Jadi Arab itu juga ada penyerapan bahasa. Arab itu tidak mempunyai bahasa ibunya sendiri. Dia juga mengalami penyerapan bahasa. Udah Pak. Itu nggak usah asumsi seperti itu Pak. Ya. Kalau pakai asumsi nggak kenapa di sini Pak. Kita diskusi di sini menggunakan data. Itu Silakan. Datanya kalau datanya dia nggak dipakai ya udah berdebat. Lah, kok bukan begitu Pak? Datanya mana dari tadi ngomong nggak pakai data kok? Ayo sekarang kita adu data. Bapak menurut Bapak kafir itu apa? Silakan. Saya pengen tahu. Ya, itu kan di atas 52. Tampilkan datanya. Tampilin Pak. Tampilkan. Ayo. Kamu ngomong udah. Lah, gimana sih? Saya jelas satu Pak. Yang paralel ya. Yang paralel. Gimana sih? Baru udah tinggal 3 bulan, sisa 3 bulan bukannya insaf. Buka yang paralel Pak. Matius 5:22. Klik situ kata kafir Pak. Dari bilangan dulu. Kita lihat kata kafir dan kita bilangan dari Taurat Musa. Kita lihat kata kafir dari Taurat Musa. Silakan. Silakan. Ambil datanya. Pak Babu. Siap Pak Johan. Bilangan Turunkan saya saja sudah stop. Saya udah cewanya. Cabut cewanya. Tangganya diambil Bang Dewa, Pak. Tangganya diambil Bang Dewa. Bapak nggak bisa turun. Maaf ya Pak. Maaf. Saya keluar ini. Saya masih ada pekerjaan dan saya masih ada pelayanan. Maaf ya. Tangganya diambil Bang Dewa. Makanya Bapak jangan dibawa Bang Dewa. Oke, siap Pak Bu. Siap, saya akan datang Pak Bu. Assalamualaikum. Salam. Oke, salam Pak. Salam satu hati. Silakan Pak Ali Puro, kita sama-sama tampilkan data makna kafir di dalam kekristenan itu apa. Silakan. Iya, Bapak tunjukkan aja. Bilangan saya sudah kasih ayat, bilangan 23 ayat 9. Bukan itu maknanya. Pak Abu bisa di open cam nggak makna dari kata kafir menurut ajaran agama Islam? Coba yang bisa tampilkan data sih. Yang bisa open cam siapa? Dewa belum bisa open cam. Tolong di follow ya akun Dewa yang ini ya supaya Dewa bisa open cam. Oh iya, teman-teman ada 231 orang. Tolong di follow Bang Dewa. Tolong di follow. Ya. Di follow, ditolong semuanya. Ya, teman-teman yang bisa bantu share data, hanya untuk share data, silakan naik gantikan saya. Saya lagi nggak sementara bisa sih, cuman payah nanti saya lagi di jalan. Biar itu ada Umi Dini dengan Bang Dewa aja. Bang Indra. Tadi Bang Indra. Kalau bisa share data tolong naik teman-teman, minta tolong izin ya biar enak kita di sini pakai data. Jadi di antara nanti misalnya Bang Mozart minta data, nanti tolong nanti sebagai penampil data bisa share gitu. Mafi. Mana ya, Mafi tadi mana tadi Mafri kita. Supaya sama-sama enak kita diskusi ya kan. Iya benar. Saya nggak bisa soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Macan, Mama cantik. Suaranya hilang nih. Pak Johan ini memang luar biasa. Itu Pak Albert suaranya ini noisy. Handset. Bukan Pak John noise. Turunin Pak Abu. Turunin. Pak John. Udah ada Bang Mafri Bang. Bentar ya. Bang Abu Belum ada. Tolong yang bisa open cam, yang bisa tampilkan data. Minta tolong teman-teman. Kita adu data di sini mengenai kata-kata boleh Kristen, kafir. boleh dari Muslim juga nggak ada masalah. Yang penting dia bersedia menampilkan data. Tapi jangan ikut ya, jangan ikut komen ya, jangan ikut debat ya. Bisa nggak teman-teman? Yang Muslim dan Kristen juga boleh, silakan. Pak Johan bilang turunin saya Pak Abu.
Ada tangganya diambil Bang Dewa. Pabrik sebelah dia. Aduh, aduh. Kualat itu sama orang Aku tua. bisa itu Bang, tadi Bang, ini Bang, aku bisa Bang katanya Bang. Siapa nih? Mana. Angin apa? Angin mana nih? Angin Nggak bisa Umi cuma satu perangkat. Iya. Silakan. Ya, Ramuan silakan, Bro. ya. Minta bikin permintaan. Ya udah, ya saya turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Johan standby aja Pak Johan, dengar ya. Nanti kalau mau naik baru kasih tahu di bawah. Jadi di sini kita buktikan siapa yang menggabrulkan yang namanya maknanya ya. Dia mau menggabrulkan maknanya atau tidak. Sebenarnya boleh saja dari pihak sebelah itu mengambil istilah dari kata-kata Islam, tetapi jangan merubah maknanya gitu kan. Nah, dia memiliki makna sendiri, kita ada makna sendiri. Nah, sekarang makna yang dimaksud sama dia itu maknanya artinya apa? Dari kamus apa gitu kan? Kita akan lihat di sini ya. Silakan Pak Agen Ramuan Kubro mengenai soal kata-kata kafir. Cari di mana Bang Dewa? Cari aja kata-kata kafir itu apa maknanya. Nah, sementara kata Pak Mojar tadi bilang kalau kafir apa Pak? Kata Bapak bilang tadi? Pak Mojar? Oke, saya ngomong Kafir, Bapak Pak Mozar, sebentar kasih saya ngomong ya. Saya tadi udah dengar di bawah, tidak ada di dalam original teks Bible yang berbahasa Greek atau Yunani Helenistik itu kata kafir. Kafir itu dari bahasa Arab artinya kafaro. Artinya apa? Itu tertutup. Jadi kalau bahasa Greek tidak mengenal kata kafir. Bahasa Yunani penjajah itu tidak ada kata kafir. Ya kalau misalkan orang-orang Kristen Ortodok menggunakan kata kafir, ya mereka menggunakan bahasa Arab. Pesita itu menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa Greek. Jadi Injil mereka atau Pesita itu menggunakan bahasa Arab. Hati-hati, jangan banyak yang terkecoh. Ada kalanya orang-orang Kristen mereka pintar baca bahasa Arab ya, atau pintar baca Al-Quran. Karena orang-orang Ortodok ini Pesitanya itu berbahasa Arab, maka akan keluar kata kafir di sana juga ada. Tapi kitabnya umat Kristen itu berbahasa originalnya adalah bahasa Greek atau Yunani Helenistik. Oke, kalau tidak percaya silakan Agen bukakan kata kafir. Itu berasal dari kata kafaro, betul nggak? Arab berarti ya. Kata kafir. Halo. Iya, tolong Iya, Pak ketik Agen. aja Halo. kata-kata kafir. Aduh, Dewa nggak bisa open cam sih Udah ya. nih. Udah. Ya silakan. Host Udah izin ya. kelihatan belum? Itu host bisa, ya Kelihatan kelihatan. belum? Kelihatan. Udah. Cari aja di Google Translate, Dibacakan. di Google Translate atau di mana. Dibacakan Kafir aja itu. apa? Dibacakan aja. itu. Kafir berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf kaf, fa, dan ro. Arti dasarnya adalah tertutup atau terhalang. Secara istilah, kafir berarti terhalang dari petunjuk Allah. Sudah stop. Orang Stop, Pak. kafir Stop adalah aja di situ, Pak. Sampai di situ stop. Nah, sekarang silakan Pak Mojar. Silakan kita tampilkan sama-sama data di sini. Data dari mana yang sampai Iya. pakai itu? Oke, nanti Pak buka juga ya data saya nanti tampilkan. Ini jelas. Boleh. Jadi tadi Ibu saya sangat dulu, Ibu Michan tadi mengatakan Enggak. Kita ke kafir dulu. Kita ke kafir dulu, Pak. Iya, itu biarin ditanggapi Iya, dulu, Pak. kafir, kan?
Iya, Ya, dari silakan. masalahnya begini, kata kafir itu sudah ditulis di dalam perjanjian lama bahasa Ibrani. Itu bisa kita lihat, Bapak buka sekarang di Mitzvot, di ini hukum Mitzvot Taurat nomor ke-341. Di situ kata kofer atau kafir itu menandakan sebagai seorang pemantera atau penyembah roh atau penyembah berhala. Nah, kita bisa lihat di Ulangan 18 ayat 11, bahasa aslinya fekofer kafer, seorang pemantera atau penyembah roh halus. Pak, sebentar dulu Pak. Pak, diam dulu Pak, sebentar. Gabru Sebentar lagi. dulu, bukan sebentar dulu. Kalau Anda menggunakan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani ya jelas sama. Yang saya minta Anda di dalam bahasa Yunani Helenistik atau di dalam bahasa Greek. Kalau Arab, Aramaik dan Ibrani itu jelas karena satu rumpun, Pak. Jadi jangan ngambil literasi dari yang satu rumpun. Coba Bukan, ambil dari bukan diambil dari tadi begini Bu, tadi di awal debat kata kafir begini Bu, saya mengatakan bahwa Alkitab sudah duluan menulis kata kafir. Lalu Pak itu sebentar dulu Bapak harus bisa sebentar dulu Pak diam dulu. Kamu laki-laki sebentar dulu. Dengerin, kamu harus membedakan antara Alkitab dengan Tanak. PL itu Tanak, kitab Yahudi itu adalah Taurat, Nevi'im dan Ketuvim. Ya, itu kalau kamu ngambil dari Tanak pasti banyak yang sama kata-katanya. Karena apa? Itu rumpun semitik, kita rumpun semitik, satu rumpun. Sekarang kalau kamu mau ngambil sebenarnya dari Alkitab, dari Bible. Dari Bible ambilnya. Dari Pak, silakan. Ya, dari bahasa originalnya PB. Kalau ngambil dari PL ya iyalah, itu sumbernya dari Tanak, ya, Tanak. Itu adalah hasil curian. Itu adalah hasil curian. Itu PL kitab Yahudi. PL kitab Yahudi. Alif huruf Mozart. Bahlul, kitab lu itu PB. Bahlul, kitab lu itu PB. Kabur ya. Kenapa kabur? Kitab PB, kamu tuh nggak percaya diri dengan kitab kamu. Kamu terus pakai kitab Yahudi. Pakai PL terus kalian. Ya inilah Mi ya. Nggak percaya diri dengan kitabnya. Sudah dikasih tahu yang benar gitu kan, pengennya salah terus. Kan kita repot jadinya. Udah masalah ngotot. Belajar sendiri tidak mau, diajarin tidak mau. Ya itulah yang namanya kafir. Terus. Ya itulah yang namanya kafir. Tertutup. Dibina orang. Betul, mesti dibina. Bisa dibinasakan. Ini. Benar Mi. Jadi repot. Iya. Kita jadi mau halus ya, bagaimanapun nggak bisa Mi. Repot sama orang seperti itu. Nih Umi masih ini nih Mas, suaranya masih serak. Kalau ada habis tuh orang bener. Masalahnya begini, dia seenaknya aja. Dia tidak percaya diri nih otan-otan ini. Padahal sebetulnya mereka itu adalah biblos PB. Udah gitu diambil lah, dicolong tuh kitab Yahudi Tanak gitu ya. PL itu Tanak, kemudian diganti jadi PL. Tanak itu, PL itu disebutnya dari kitab Tanak. Tanak itu Taurat Musa, Nevi'im dan Ketuvim. Kitab-kitab para nabi. Padahal kitab mereka original teksnya itu berbahasa
berbahasa Greek, berbahasa Yunani jajahan. Kalau mereka mengambil dari PL, dari Tanak, ya jelas PL atau Tanak itu ininya bahasa originalnya adalah bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Kalau bahasa Hebrew tentunya akan sama dengan bahasa Arab, hampir-hampir sama karena satu rumpun. Contohnya kalau Yesus ya, nama Yesus itu kalau menggunakan bahasa Hebrew itu menjadi atau bahasa Aramaik itu menjadi Aiso. Di dalam Al-Quran menjadi Isa. Makanya Oten kalau modal liur aja mikir-mikir gitu loh. Udah jangan lagaknya kayak apologet. Bisanya cuma teriak-teriak, nggak ada ilmu. Gua meskipun teriak-teriak berdasarkan dalil gitu loh. Mereka itu tukang perkosa kitab orang, ya kan? Taurat Musa, Nevi'im, Ketuvim, mereka perkosa diganti jadi PL, dirubah isinya. Tadi malam mereka mencoba masuk ke dalam Al-Quran. A witness, he is a Jew. According to you, he say his God is Allah. So if his God is Allah, why the Quran saying the Jew is making fun of Allah? Can you answer? Sob Katul Yes, because sama Jew is Christianity very, duet. Udahlah, nggak inilah, jangan Pak, jangan diputar Pak, jangan diputar, nggak ada bagusnya. Sopiatul apa bedanya dengan si Christian Prince? Sama-sama penghujat. Dia nungging kok sama Ustadz Wafi juga. Itu pola mereka itu licik ya. Kalau Sopiatul sama Christian Prince itu sama. Dia maunya by Skype supaya apa? Supaya tidak face to face. Kemudian nggak pakai tema, nggak pakai moderator, debat macam apa kayak begitu. Semau dia. Kayak Mikana sama Jackie Sembiring kan live TikTok nih. Ada apa? Iya kan? Ya itu Christian Prince sama Si Abu itu pakai apa, Bu? Katul. Pakai apaan itu? Kok jadi pemain band itu rambutnya? Boleh pakai wig, Pep. Habib pakai wig. Rambutnya jadi kayak Andika kangen band itu. Itu Pak Albert John disapa, Mi. Oke, Pak Albert, selamat siang. Ini Pak Albert tadi malam udah Umi injilin juga nih. Selamat siang. Pak Albert, selamat siang. Jangan trauma dong, Pak Albert. Tadi saya kepental ya Mia. HP terlalu panas katanya, perangkat terlalu panas. Enggak, kepental di mana? Langsung ketutup saya, nggak bisa lihat. Enggak. Oh, enggak. Cuman ini yang lain kepental ini. Mi kok bisa geser? Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Aku di bawah. Sapa dong, Mi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih ini ya, baru bangun. Selamat siang Pak John. Halo, Pak Albert John. Si Sopiatul itu dia mau so hebat bawa-bawa penghujat impor gitu ya. Padahal kualitasnya sama-sama aja, nggak ada bedanya. Kok suara saya nggak kedengaran? Coba turun dulu, terus naik dulu Pak Albert. Bukan itu Pak Albert John. Loh, katanya suaranya nggak kedengeran. Oh, turun dulu, nanti naik lagi. Iya turun dulu Pak, nanti naik lagi Pak. Ini katanya Babang Nursena di Jakarta, Mi. Mau ngerencanain itu apa, ngalahin Bang Zuma mungkin. Cuman bisa ketawa aja. Umi tuh udah apa tuh namanya? Udah nge-reaction konten-kontennya. Bukan capek, udah nge-reaction konten-kontennya Bambang Nursena juga. Ya mereka itu gimana ya?
pada dasarnya kurang lebih sama aja sih pola debatnya itu. Ya kayak gitulah. Dia wanes ya, Mi? Dia wanes ya? Bambang Nursena Iya. katanya dulunya itu dia Muslim, tapi nggak tahu ya. Nggak, dinomnya tuh Tritung Oh, apa sekarang. wanes? Bambang Nursena nggak jelas. Kalau si Hirdi kan wanes. Iya, di Wanes. Sopiatul itu udah nggak tahu lah. Umi udah Umi mention, udah Umi komen di ininya. Dia kayaknya sudah menghindari si perdebatan sama Umi. Karena Umi selama ini debat sama Sopiatul dia nggak pernah sendiri. Nggak pernah sendiri, pasti dia gandeng Bambang Erben, Nurseno. gandeng Fek Duran. Sofiatul kemarin Sekarang aku apa pas sih di hebatnya? Rumikana. Kemarin aku dinaikin di Rumikana, Mi. Tapi pakai akun lain. Nah, pas dinaikin aku padahal cuma tanya loh ya, cuma tanya. Terus itu si Sofiatulnya langsung kesurupan dia. Habis itu disuruh diem sama Jackie, nggak mau kan. Kan gitu. Jadi kesulitannya di situ. Jadi mereka ketika membaca Bible dengan doktrin, mengesampingkan akal sehat, terus menghilangkan kaidah-kaidah hermeneutik yang akhirnya ya bapak-bapak gereja yang mereka percaya. Bukan kebenaran, tapi apa yang udah ditekankan oleh bapak-bapak gereja itu yang mereka yakini. Sulit, memang sulit. Ya, itulah tugas kita menghadapi kesulitan. Jangan anggap mudah menghadapi mereka, itu kita memang sulit. Ibaratkan kita membangunkan orang yang tidak tidur itu loh, Pak Ustadz. Kalau orang tidur dibangunkan gampang, mereka melek. Mereka melek. Tuh ada Juliano tuh. Bapak. Ya monggo. Halo, apa Juliano? Tidak, saya sudah jelaskan sama Pak Sul gitu. Itu memang perkataan Yesus. Tuh. Saya yang mana? Sudah dibilang Yohanes itu kan murid Yesus. Jadi otomatis apa yang dikatakan Yesus itulah yang ditulis. Kalau Pak Sugi mengatakan demikian, apakah Al-Quran itu perkataan Muhammad pula? Kalau Ustadz Sugi tadi mengatakan sabda baginda Nabi itu ada yang asli dari wahyu Allah, ada yang dari pribadinya, Bang. Jadi tidak semua yang di bukan itu, Bang. Bukan itu, Bang Sugito. Bentar saya luruskan ya. Jadi saya kemarin itu bawa 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, di situ siapakah antikristus? Antikristus di situ adalah orang yang tidak mengakui Yesus itu manusia yang berasal dari Allah. Juliano berkelit, itu bukan kata, itu kata Yesus. Ya sebenarnya kan mau itu kata Yesus atau apapun, sebenarnya kan nggak masalah. Yang kita bahas kan materinya, kontennya itu apa? Ternyata di situ isinya orang yang tidak percaya Yesus berasal dari Allah itu adalah antikristus. Kalau dia mengatakan Yesus Tuhan, dia antikristus.
Karena yang namanya berasal dari Allah pasti dia bukan Tuhan. Di ayat 4 menjelaskan kamu manusia yang berasal dari Allah, anak-anakku. Terus apa Pak Sugi percaya Yesus itu berasal dari Allah? Maksudnya Yesus itu Iya percaya. Gimana? Kan di situ Yesus mengatakan dia turun dari surga, itu asal mulanya. Apakah Pak Sugi percaya? Ya percaya, karena saya tahu yang dimaksud di situ bukan Yesusnya, tapi ajarannya. Makanya bukan cuma Yesus yang bukan berasal yang berasal dari surga. Murid-murid Yesus juga berasal dari surga. Mau tahu ayatnya? Ku kasih tahu kalau mau. Yohanes 17 ayat 14. Segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima, tetapi dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Itu kata Yesus. Status murid-murid Yesus sama seperti murid-murid Yesus. Itu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Paham enggak sih ayat itu? Kalau kita manusia berasal dari surga. Itu Yesus itu menjelaskan bahwa yang bukan dari dunia bukan dari surga. Apakah Pak Sugi tahu tentang surga? Di situ Yesus menjelaskan orang yang mengikuti firman Tuhan. Anda paham enggak? Di situ Yesus menjelaskan orang yang mengikuti firman Tuhan statusnya sama seperti Yesus. Ya, gitu maksudnya. Jadi yang dibicarakan di situ bukan pribadi Yesus, tapi ajarannya Yesus. Sehingga orang yang mengikuti ajaran Yesus sama seperti Yesus, bukan dari dunia lagi, tapi dari surga. Gitu maksud ayat itu. Ini penjelasan saya gini loh. Yang telah turun dari surga itu cuma Yesus. Kalau kita manusia berasal dari surga, apakah Pak Sugi tahu tentang surga? Itu yang ngomong Yesus sendiri, bukan saya yang ngomong. Itu kan pernyataan Yesus sendiri ngomong bahwa yang berasal dari surga bukan cuma Yesus, tapi murid-murid Yesus juga berasal dari surga. Lihat baca ayatnya. Ini jangan-jangan belum baca udah ngeyel duluan nih. Udah baca belum ayatnya?